dan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, berikan yang terbaik dari dalam hidup kita, jiwa dan tubuh kita untuk menyembah kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan yang besar nyata atas kita, dan hari ini kita kembali diingatkan tentang korban Yesus Kristus di atas kayu salib karena menebus dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
yang terima pujian dan pengagungan kami umat-Mu. Puji bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Biar setiap hati kami bersukacita karena Engkau. Limpahi kami semua dengan anugerah dan damai sejahtera-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih kepada Engkau, Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi bersorak memuji nama Tuhan. Kekuasaan Tuhan ada dalam ruangan ini. Nama Tuhan disenangkan. Kami semua bersukacita dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau lebih lagi bersorak bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama. Hari ini adalah perayaan yang luar biasa, sebab saya dan saudara dilayakkan untuk menghampiri Tuhan. Amin. Yesus kekasih jiwamu, saya ajak saudara untuk ringankan badanmu untuk goyang memuji Tuhan. Haleluya.
atas hidup saya dan saudara. Sebab itu kami berserah betul. Lihatlah kasih Tuhan sudah terbukti. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Engkau Yesus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu
semua. Layakan kami semua. Layakan kami. Layakan kami. Teruskan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Shalom. 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 Semuanya sehat? Semuanya sehat? Haleluya, haleluya. Setiap Jumat Agung saya selalu bergetar, Bapak Ibu Saudara. Setiap Jumat Agung seperti kayak demam panggung. Bukan karena ada di altarnya Tuhan, tetapi saya sangat merasakan bahwa pengorbanan Tuhan buat saya belum bisa membalasnya dengan sebaik-baiknya sampai pagi hari ini. Saya sudah berikan hidup saya, ternyata buat saya itu masih belum cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Saya berikan masa muda saya untuk terjun ke ladang Tuhan. Dan sampai hari ini boleh ada terus di ladang Tuhan. Itu belum cukup buat saya membalas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya hanya bisa bergetar dan saya hanya bisa katakan terima kasih Tuhan. Tahun ini Engkau masih memberikan kepada saya kesempatan masih bisa menikmati Jumat Agung. Dan Jumat Agung itu adalah penentuan keselamatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Setuju? Pengorbanan Tuhan itu kunci daripada keselamatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Jadi siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun pekerjaan saudara, apapun status sosial saudara, ingat, boleh ada di dalam gereja bukan karena kuat dan gagah saudara, tetapi karena ada Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati saudara, yang selalu menggerakkan saudara untuk terus datang beribadah kepada Tuhan. Waktunya tak lama lagi, ya, waktunya tak lama lagi Tuhan pasti akan menjemput saya dan saudara. Waktunya tak lama lagi, makanya terus jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Terus apapun yang terjadi, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperingati Jumat Agung hari ini, dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan sebuah pengorbanan besar yang kemudian menjadi dasar yang sangat-sangat penting buat saya dan saudara, khususnya bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Merupakan dasar yang sangat penting yang tidak bisa dihapuskan dari kepercayaan kita. Itulah yang paling mendasar. Dan hari ini kita bicara subjek atau subjek yang semakin lama semakin sulit, terutama di dalam dunia ini, di mana kita menemukan lebih banyak orang berpusat pada diri sendiri. Pagi hari ini saya memberikan sebuah judul yang saudara bisa baca di slide, saudara bisa catat. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Bicara soal pengorbanan, selalu berbicara suatu tindakan. Selanjutnya, berbicara soal pengorbanan selalu berbicara suatu tindakan yang menguntungkan orang. Perhatikan baik-baik. Berbicara soal pengorbanan selalu berbicara suatu tindakan yang menguntungkan orang. Kalau kita berbicara pengorbanan, berarti harus ada dari diri kita yang dikorbankan untuk orang lain. Harus ada dari diri kita yang kita berikan untuk orang lain. Harus ada dalam diri kita yang bisa menguntungkan orang lain, bukan menguntungkan diri kita sendiri. Itu pengorbanan, Bapak Ibu
Ibu Saudara. Karena pengorbanan itu berbicara suatu tindakan yang menguntungkan bagi orang lain. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bohong orang bilang berkorban, tetapi bukan untuk kepentingan orang lain. Bohong orang bilang berkorban kalau itu bukan untuk kepentingan orang lain atau untuk keberhasilan orang lain. Kalau itu hanya terfokus di dalam diri kita sendiri untuk keuntungan diri kita sendiri, itu namanya bukan berkorban, Bapak Ibu Saudara. Dan di dunia, kenapa zaman ini semakin sulit? Tadi saya katakan, karena di dunia sekarang ini, di mana kita berada, sekarang ini kita berada, Bapak Ibu Saudara, orang lebih mementingkan diri sendiri. Orang lebih mementingkan golongannya sendiri. Orang lebih mementingkan kelompoknya sendiri. Orang lebih mementingkan keluarganya sendiri. Orang lebih mementingkan orang-orang yang dia sukai sendiri. Ini zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Orang lebih mementingkan hal-hal yang menyangkut untuk dirinya sendiri. Kalau kita berbuat kepada si A, untungnya buat saya apa? Kalau saya berbaik hati sama orang lain, untungnya buat saya apa? Kalau saya menabur ini, untungnya buat saya apa? Kalau saya ke gereja, untungnya buat saya apa? Kalau saya membangun komunikasi dengan orang lain, untungnya buat saya apa? Itu selalu ada di dalam kehidupan orang-orang zaman sekarang ini. Makanya tidak mudah kalau kita berbicara pengorbanan, karena pengorbanan sesungguhnya adalah menguntungkan orang lain, bukan menguntungkan diri kita sendiri. Itu yang menyebabkan kenapa berkorban bukan merupakan suatu subjek yang enak untuk didengar. Gak enak kalau kita berbicara pengorbanan, itu gak enak di telinga, gak enak Bapak Ibu Saudara. Orang lebih senang mendengarkan pengajaran soal berkat. Orang lebih senang mendengarkan khotbah tentang sehat-sehat saja. Orang lebih senang mendengarkan khotbah yang baik-baik saja. Orang lebih senang mendengarkan khotbah berkat-berkat Tuhan saja. Atau orang lebih senang mendengar soal sukses, bagaimana caranya saya sukses, bagaimana caranya saya diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya saya bisa dipakai oleh Tuhan. Itu orang-orang zaman sekarang. Hal-hal ini terjadi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Orang tidak senang berbicara mendengar tentang korban. Orang tidak senang mendengar khotbah tentang pengorbanan. Karena pengorbanan itu berbicara tindakan yang kita lakukan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau sampai hari ini ketika saudara sudah menjadi orang percaya, saudara tidak mengerti tentang pengorbanan, sesungguhnya saudara belum mengerti tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang hari ini kita peringati di Jumat Agung. Kalau selama ini saudara pengertian pengorbanan hanya sebatas seperti itu saja, saudara belum mengerti tentang arti berkorban. Dan bicara soal pengorbanan itu bukan bicara mengenai sesuatu yang mudah. Tidak mudah kita berbicara pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang berkorban karena terpaksa karena berkorban. Ada orang yang berkorban karena dipaksa. Ya, ya. Tetapi ada orang yang berkorban karena sukarela. Tiga hal ini, apakah ada di dalam kehidupan saudara salah satunya? Ketiga yang saya katakan ini, apakah ada masih tinggal di dalam hidup saya ataupun saudara? Saudara berkorban karena dipaksa, saudara berkorban karena terpaksa, atau saudara berkorban karena sukarela? Siapa yang diuntungkan dari pengorbanan itu sendiri? Memang lebih mudah kalau kita berkorban untuk orang yang kita cintai, betul? Kita lebih mudah berkorban untuk orang yang kita cintai. Kita lebih mudah berkorban untuk orang yang kita kasihi. Kita lebih mudah berkorban untuk orang yang dekat dengan kita saja. Kita lebih mudah berkorban untuk orang yang ada di kelompok kita saja. Itu mudah. Seringkali itu kita lakukan, umum Bapak Ibu Saudara. Buat kita berkorban untuk orang yang kita cintai, itu sangat mudah. Ya, berkorban untuk orang yang kita tahu bahwa orang itu baik dengan saya, itu sangat mudah. Tetapi apa yang Yesus buat? Bukankah hal tersebut? Karena dia berkorban untuk semua orang. Yesus berkorban untuk semua orang, bukan untuk murid-muridnya saja.
bukan untuk kelompoknya dia saja, bukan untuk orang yang mengasihi dia saja, tetapi Yesus berkorban untuk semua orang. Dia berkorban buat orang yang mengasihi dia maupun dia berkorban untuk orang yang memusuhi dia. Yang setuju katakan amin. Yesus, Jumat Agung dilakukan oleh Yesus. Dia mengasihi bukan hanya orang yang mengasihi dia saja, tetapi dia mengasihi orang-orang yang menghujat dia, yang mengkhianati dia, yang menjual dia, yang membenci dia, yang menyalibkan dia. Dia mengampuni, dia mengasihi, dia berkorban bagi orang yang mengasihi dia dan bagi orang yang tidak mengasihi dia. Kalau saudara belum sampai ke tahap seperti ini, saudara belum mengerti dan belum mengenal arti Jumat Agung di dalam kehidupanmu, di dalam kekristenan saudara. Dan saya berharap setelah ibadah hari ini sudah mulai mengerti tentang pengorbanan, bahwa tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Amin. Amin. Yesus mengasihi orang yang mengolok-olok dia juga. Yesus mengasihi orang-orang yang menghajar dia. Yesus juga mengasihi orang-orang yang memukul dia. Yesus juga mengasihi orang-orang yang mencambuk dia. Yesus juga mengasihi orang-orang yang menyalibkan dia. Yesus juga mengasihi orang-orang yang menghakimi dia. Di setiap penghakiman di pengadilan, setiap pengadilan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebagai orang percaya, seringkali kita mengasihi orang yang mengasihi kita saja. Itu umum, orang dunia juga lakukan itu semuanya. Orang dunia juga lakukan itu semuanya. Dan bukan hanya demikian, tapi kita bisa menyaksikan juga bahwa Yesus harus melakukan apa yang dia firmankan sendiri. Dia harus melakukan apa yang dia katakan. Bukan hanya sekedar omong doang, Bapak Ibu Saudara. Yesus katakan, karena di suatu kesempatan dia mengajar di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 45-46. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Perhatikan ayat ini, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Perhatikan ayat ini. Yesus berkata, kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, kalau saudara hanya bisa mengasihi orang-orang yang mengasihi saudara saja, apa bedanya kamu dengan orang lain? Apa bedanya saya dan saudara dengan orang yang ada di luar sana? Kalau kita hanya mengasihi orang yang kita kasihi saja, yang menguntungkan buat kita saja, apa bedanya kita dengan orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan? Tetapi Yesus tidak lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Dan dia sekarang harus bisa melakukan apa yang dia pernah katakan, bahwa dia juga harus bisa berkorban untuk orang-orang yang tidak mengasihi dia juga. Yesus harus buktikan kepada kita, pengikut-pengikutnya, kepada kita orang-orang percaya, bahwa dia tunjukkan, dia sudah berkata, dia kerjakan dengan perkataan firman-Nya, bahwa dia mengasihi, dia tunjukkan kasihnya bukan untuk orang-orang yang mengasihi dia saja, tetapi untuk orang-orang yang membencinya. Yang setuju katakan. Mari kita lihat Lukas, ini yang akan kita ambil, ini ayat yang kita pelajari. Lukas 23 ayat 33 sampai 35. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Perhatikan ayat ini. Ketika mereka sampai di Bukit Tengkorak, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Jadi penyaliban Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Allah kita, itu ditonton oleh banyak orang. Dia dipermalukan oleh banyak orang. Dia dihakimi oleh banyak orang. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias,
orang yang dipilih oleh Allah. Saya mau saudara melihat beberapa hal pada saat kita membahas kejadian ini. Yang pertama, saya mau saudara lihat adalah bagaimana mungkin setelah tidak bersalah, bahkan Pilatus sekalipun tidak bisa mencari kesalahan Yesus, dia dikirim ke Herodes. Dan ketika Herodes pun tidak bisa mencari kesalahan yang dia perbuat, dia kirim balik lagi ke Pilatus. Seperti bola pingpong, dilempar sana, dilempar sini. Dan Pilatus nggak bisa cari kesalahannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi orang-orang menuntut supaya dia disalibkan. Tidak bersalah, dinyatakan bersalah. Kemudian dia dipukuli, dia diludahi, dia dicambuk, dan bukan hanya sekedar cambuk, karena setiap ujung cambuk itu ada mata kail seperti mata kali ini. Ketika dicambukkan ke dalam tubuh Tuhan Yesus, itu dagingnya itu langsung lepas, Bapak Ibu Saudara, ketika cambuknya itu. Itu bukan satu kali, dua kali, Bapak Ibu Saudara. Beberapa kali dilakukan, sehingga tubuh Yesus mengalami penyiksaan yang sangat luar biasa. Karena memang zaman itu hukumnya seperti itu, orang penjahat itu dihukum seperti itu. Dan begitu dicambuk, dia dipakaikan mahkota duri. Betapa sengsaranya dia tidak bersalah, dinyatakan bersalah. Dia yang tidak berdosa dicambuk, diludahi, dihina, dipukuli, disalib, diludahi, diolok-olok, dan disaksikan oleh banyak orang. Diperlakukan secara hina, padahal dia tidak bersalah. Bagaimana mungkin dalam keadaan seperti itu dia masih bisa berkata, slide selanjutnya nih, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Makanya kenapa setiap Jumat Agung saya gemetar. Ternyata dia lakukan itu untuk saya. Saya setiap Jumat Agung selalu bergetar. Saudara, permohonan tersebut merupakan suatu permohonan yang sangat sulit untuk diucapkan. Betul? Betul atau tidak? Ketika saudara dihakimi, ketika saudara diolok-olok, ketika saudara dikhianati, bisakah kita bilang seperti Tuhan Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Bisa saudara lakukan seperti itu? Bisa saudara lakukan seperti itu? Terutama kalau hati kita ini penuh dengan dendam. Gak mungkin kita bisa ngomong seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin ketika hati kita sedang penuh dengan amarah, kita bisa ngomong seperti ini. Ketika kita dilingkupi rasa sakit hati, kebencian, kejengkelan, kedongkolan, kalau hati kita itu kotor, gak mungkin kita bisa berkata seperti Tuhan Yesus, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sampai di sini mulai mengerti arti pengorbanan. Sebelum saya lanjutkan, sampai mengerti? Sudah mengerti? Statement ini saya pikir bukan cuma kebetulan ditulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga ditulis di dalam Alkitab yang saudara miliki. Suatu permohonan yang sangat mulia yang hanya bisa diucapkan dari hati yang suci. Kalimat seperti ini hanya bisa dikeluarkan dari hati seseorang, hati setiap pribadi yang hatinya suci. Hatinya sudah
dia dan untuk orang yang tidak mengasihi dia, yaitu saya dan saudara yang setuju katakan. Seperti tidak mungkin tadi saya katakan, tidak mungkin hal itu kita bisa ucapkan kalau hati kita marah. Tidak mungkin hal itu bisa kita lakukan ketika hati kita dongkol. Tidak mungkin kita bisa lakukan kalau orang itu tidak bersahabat dengan kita. Tidak mungkin kita bisa lakukan kalau orang itu selalu melukai kita. Seperti minggu yang lalu saya katakan, saya sudah berbuat baik, dia lakukan jahat lagi. Saya sudah lakukan baik, dia masih berbuat jahat lagi. Apakah kita bisa mengalami sebuah kehidupan yang baru? Tingkat emosional yang sehat. Tidak mungkin kita bisa melakukan itu semuanya, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa katakan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan dia katakan demikian bukan dalam posisi yang tidak bisa balas. Saya kasih tahu saudara, dia berkata seperti itu bukan dalam posisi yang tidak bisa balas. Dia katakan tersebut dalam posisi yang bisa balas. Kalau dia mau, betul? Kalau dia mau, Yesus bisa balas nggak? Kalau Yesus mau, dia bisa balas nggak? Tapi dia tidak mau lakukan itu semuanya. Padahal dia dalam posisi bisa membalas. Dia Allah, dia punya kuasa, dia yang menciptakan langit, bumi, lautan dan segala isinya. Dia bisa obrak apa yang diciptakannya. Dia punya kesempatan dan dia punya hak bisa membalasnya. Tetapi dia tidak lakukan. Di salah satu contoh saya kasih tahu, ya, ketika dia lewat pohon ara yang tidak berbuah, dia bilang, ngapain lo di sini nggak berbuah? Mati itu langsung pohon ara. Ngapain lo kamu di sini nggak berbuah? Mati itu pohon ara. Ya. Coba kalau dia dendam sama orang-orang yang menyalibkan dia. Coba kalau dia dendam dengan orang-orang yang mengadili dia, yang mengkhianati dia. Kalau dia bilang mampus lo, mampus gak? Mampus gak orang itu? Mampus gak? Pilatus bisa mampus gak? Herodes bisa mampus gak? Orang-orang Farisi yang menghakimi, yang menyalibkan bisa mampus gak? Dia bisa lakukan itu, saudara. Mampus beneran mereka kalau Yesus ucapkan itu. Tapi dalam posisi yang bisa balas, tetapi memutuskan untuk tidak membalas. Memutuskan untuk menerima ini karena ada sesuatu yang lebih besar yang sedang Tuhan kerjakan. Dan kemudian bisa meminta untuk mereka itu diampuni. Ini menunjukkan hatinya Yesus murni. Hatinya Yesus itu suci. Hatinya Yesus itu tidak bergejolak, Bapak Ibu Saudara. Dan menunjukkan betapa kasihnya kepada umat manusia. Makanya saya kasih judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Yang saya juga katakan. Kalau berbicara pengorbanan kasih, itu berbicara pengorbanan. Yang namanya kasih selalu mengakibatkan pengorbanan. Karena begitu banyak orang melontarkan kasih atau melontarkan cinta dengan mudah dan tanpa mengerti artinya. Ini kegagalan orang Kristen. Hanya tahu Alkitab saja, tapi seringkali tidak pernah menghidupi firman Tuhan. Aku mengasihimu, tetapi di dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ucapannya. Aku sudah mengampunimu, tapi dalam kenyataannya masih meluapkan dendam di dalam hatinya. Itu kita manusia yang hatinya harus dibersihkan, hatinya harus ditata, hatinya harus diperbaiki oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa sama seperti Tuhan Yesus yang kita katakan. Kasih Tuhan disebut dengan kasih agape. Artinya apa, Bapak Ibu? Kasih agape itu artinya kasih yang tanpa syarat, gak ada syaratnya. Kalau kamu mengasihi aku tuh gak ada syaratnya. Beda dengan kita. Kalau orang pengen mengasihi kita harus ada syaratnya. Kalau kita mau mengasihi orang itu harus ada syaratnya. Tuhan gak seperti itu. Pengorbanan Tuhan tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya kasih yang Tuhan berikan, yang miliki adalah kasih agape. Kasih yang gak ada syaratnya, yang terkadang sulit untuk dimengerti oleh akal pikiran kita. Makanya ketika saya percaya pertama kali kepada Tuhan Yesus, crazy love, kasih yang gila, itu pendapat pribadi saya. Karena apa?
tidak bisa dicerna oleh akal pikiran manusia. Kasih agape sangat sulit untuk dicerna oleh akal pikiran manusia. Kasih yang gila, karena demikian sulit dimengerti oleh akal pikiran kita. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi orang yang setiap saat mau menyakiti kita? Tapi ingat, saya katakan, engkau adalah pengikut Kristus. Engkau harus bisa sama seperti Kristus. Engkau adalah pengikut Kristus. Engkau harus bisa mengikuti teladan Kristus. Engkau adalah murid Kristus. Engkau harus memiliki teladan Kristus. Kasih yang juga menyebabkan banyak orang kemudian cemburu. Kasih ini yang membuat banyak orang cemburu, Bapak Ibu Saudara. Khususnya orang-orang yang merasa suci, orang-orang yang merasa lebih beragamawi, orang-orang yang merasa dirinya sudah lama menjadi anak Tuhan, yang merasa sudah berpengalaman. Pada saat kasih ini dimanifestasikan Allah kepada manusia, seringkali kita cemburu. Orang-orang yang merasa diri suci, merasa kita beragama cukup baik, kita sudah berpengalaman di dalam bergereja, itu akan membuat orang-orang yang saya sebut tadi itu yang merasa suci, merasa hebat, merasa berpengalaman, itu cemburu ketika kasih Tuhan itu dimanifestasikan, Bapak Ibu. Bukankah seringkali orang-orang Farisi marah sama Tuhan pada saat dia menghapus dosa orang? Betul tidak? Ketika ada perempuan berzina, Yesus katakan apa? Dosamu sudah diampuni. Ketika ada orang lumpuh berjalan, dosamu sudah diampuni. Ini yang membuat orang-orang yang merasa berpengalaman di dalam mengiring Tuhan cemburu. Ketika kasih agape itu dimanifestasikan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, kita cemburu, kita marah, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang berzina, dosamu sudah diampuni. Orang-orang yang sakit lumpuh disembuhkan, dosamu sudah diampuni. Kenapa orang-orang Farisi marah sama dia? Kak, dengan mudahnya mungkin kata orang Farisi, kok dengan mudahnya kamu bilang dosamu aku ampuni. Ini yang seringkali membuat orang cemburu, Bapak Ibu. Memanifestasikan kasihnya terhadap orang juga hal yang sama. Dalam ilustrasi beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang anak yang hilang. Ya. Bapak begitu melihat anak yang hilang itu pulang, Bapak Ibu Saudara. Ya, si bungsu itu pulang. Dia berlari mendapatkan anaknya yang bungsu. Dia tidak tanya babi bu, dia tidak tanya dia langsung lari, dia peluk anaknya. Si bungsu itu. Kemudian memerintahkan untuk segera memakaikan jubah yang terbaik kepada si bungsu. Ya, disuruh pakaikan cincin di jari manis daripada tangan si bungsu. Diberikan kasut, sepatu ataupun sandal yang bagus untuk dipakaikan kepada anak yang bungsu. Kemudian Bapak bilang kepada setiap orang-orang yang ada di dalam rumahnya, mari kita berpesta, kita bikin barbecue. Pakai wagyu beef. Kita bikin yakiniku. Kita berpesta. Makanan asingan Bapak Ibu Saudara. Orang kota ini. Kemudian anaknya yang sulung pulang. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Marah Bapak Ibu Saudara. Kakaknya marah. Anak sulung marah. Ketika kasih daripada bapaknya dimanifestasikan untuk adiknya. Cemburu, marah. Aku tidak pernah tinggalkan rumah seperti adikku ini, Bapak. Aku tidak pernah menghabiskan semua harta Bapak. Tidak seperti adik yang si bungsu ini, Bapak. Tapi buat aku, mana? Bapak tidak pernah membuatkan aku pesta. Kasih agape seringkali membuat orang yang lebih merasa senior, merasa lebih suci, merasa lebih berpengalaman, merasa cemburu. Merasa kasih tersebut dimanifestasikan oleh orang-orang yang dianggapnya itu tidak layak untuk menerima.
Bukankah di dalam pelayanan juga seringkali terjadi kalau ada orang-orang yang muda, ada petobat-petobat baru, ada pelayan-pelayan yang baru, terus kita yang sudah lama merasa tersaingi, merasa kita itu dikalahkan, merasa ide-ide kita tidak didengarkan, terus kita mulai marah, Bapak Ibu Saudara. Seringkali itu terjadi di dalam sebuah pelayanan, Bapak Ibu. Yang baru bertobat lalu dipakai Tuhan bisa melayani, yang lama merasa cemburu, merasa ditinggalkan, merasa tidak dihargai lagi. Itu. Kalau hal itu masih ada di dalam hati saya dan saudara, engkau belum pernah mengalami kasih Yesus di dalam hidup. Perhatikan, kasih agape adalah kasih yang tidak pudar. Meskipun disakiti, meskipun didera, kasih tersebut bisa mengalahkan segala kebencian. Kasih agape bisa mengalahkan segala dendam, segala macam sakit hati. Dan kasih itu yang digambarkan saat ini di Jumat Agung. Kasih. Kalau kita belum sampai ke level ini, saudara perlu banyak belajar tentang pribadi Tuhan Yesus. Kasih agape, tidak mudah. Ketika engkau disakiti, kasih agape seharusnya terus ada di dalam hatimu. Kalau kemudian kita baca di dalam Lukas 23 ayat 36 sampai 38, juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Saudara perlu tahu bahwa salib di mana Yesus tergantung tidak seperti yang digambarkan oleh kebanyakan orang, Bapak Ibu. Karena orang yang disalib, salib merupakan sebuah hukuman untuk orang-orang yang jahat. Salib merupakan sebuah hukuman untuk narapidana. Dan orang yang disalib, dia disalib biasanya di tempat keramaian, supaya bisa ditonton oleh orang, dan orang lalu lalang itu bisa melihat tujuannya apa, supaya memberitahukan secara tidak langsung, ini loh, kalau engkau melakukan kejahatan, hukumannya seperti ini. Makanya ketika Yesus disalib, orang banyak melihat, karena itu tempat lalu lalang, bukitnya tuh jangan digambarkan tinggi sekali sehingga kita sampai gini-gini. Tidak seperti itu yang digambarkan, Bapak Ibu. Tempat orang lalu lalang. Kenapa harus tempat orang lalu lalang? Supaya orang bisa lihat, supaya orang takut untuk tidak menjadi penjahat atau narapidana. Makanya kenapa orang bisa mengolok-olok dia? Kalau tinggi di atas sana ngapain diolok-olok? Kalau tingginya, salibnya itu tinggi sekali. Orang ngolok-ngoloknya itu mungkin nggak bisa kedengaran di atas sana. Kalau nggak bisa didengar oleh Yesus, yang mungkin terlalu tinggi. Makanya di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 8, dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Karena tidak terlalu tinggi seperti yang digambarkan oleh orang tentang salib yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyalibkan itu. Dan kita tahu bahwa disalibkan juga di sebelah kiri kanan itu ada juga selain Tuhan Yesus. Jadi tidak seperti yang digambarkan oleh orang lain, salib itu tinggi sekali. Enggak. Dia bisa dilihat oleh banyak orang. Orang lain bisa mencemooh, bisa meludahi, bisa menghujat karena mungkin jaraknya sangat dekat sekali tentang di tempat penyaliban tersebut. Kalau kita baca ayat selanjutnya di 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ini benar-benar keterlaluan, Bapak Ibu. Makanya saya setiap Jumat Agung kalau baca ayat ini saya selalu gemetar. Ini orang yang disalib itu keterlaluan. Kalau mereka disalib itu memang mereka disalib. Benar-benar orang jahat udah disalib, bukannya bertobat, masih menghujat Yesus.
pasal 23 ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Perhatikan statement ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum. Kita itu, Bapak Ibu Saudara, kita ini layak dihukum. Karena kita adalah penjahat. Kita orang berdosa. Kita orang yang kotor. Maka selayaknya lah yang dihukum itu bukan Yesus, tetapi kita. Makanya salah satu penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus berkata, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, dia katakan seperti itu kepada teman yang menghujatnya tadi, sesama yang Islam. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Tidak seharusnya Tuhan Yesus itu disalib. Tidak seharusnya dia itu digantung seperti dua orang tersebut. Kalau kita memang layak digantung. Kita memang layak disalib. Kita memang layak dicambuk. Kita memang layak diberikan mahkota duri. Kita memang layak dipaku, Bapak Ibu Saudara. Karena memang kita layak karena perbuatan dosa kita. Tetapi yang hari ini, kalau engkau bisa ada di dalam persekutuan Jumat Agung yang seperti ini, karena dia yang seharusnya tidak disalib, gantikan salibnya kita yang percaya kepada Kami. Buat penjahat yang di samping kiri dan kanan Yesus, salibnya nih. Salib buat kedua orang penjahat. Salib merupakan bayaran yang setimpal atas perbuatan mereka. Memang setimpal, dia berbuat jahat, dia penjahat, dia narapidana, wajib hukumnya dihukum salib. Tetapi salib bagi Tuhan Yesus, ya, salib adalah untuk membayar dosamu dan untuk membayar dosamu. Yang percaya. Sudah bisa mengerti pengorbanan Yesus? Salib bagi kita, penjahat-penjahat ini, kita ini penjahat-penjahat, orang-orang yang berdosa. Memang setimpal kita dihukum, kita dimasukkan neraka itu memang layak. Tapi Yesus salib itu karena dia ingin membayar, menebus dosamu dan dosa. Supaya kita yang tadinya harus masuk neraka, tidak masuk neraka, tetapi kita diberikan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya. Buat kedua penjahat, salib merupakan bayaran yang setimpal, Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk membayar untuk orang lain, tetapi membayar buat dirinya sendiri. Tetapi Yesus bukan hanya sekedar membayar untuk orang yang mengasihi dia saja, tetapi dia juga membayar untuk kesalahan orang yang tidak mengasihi dia juga. Bagi penjahat bukan untuk membayar kesalahannya karena dia, bagi penjahat bukan untuk membayar kesalahan untuk orang lain, tapi dia untuk bayar buat dirinya sendiri. Maka di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18 sampai 19, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kalau orang-orang ini pelanggarannya diperhitungkan kepada mereka, Bapak Ibu. Itu sebabnya mereka disalib. Tapi Yesus pada saat disalib, dia membayar pelanggaran saudara dan saya. Itu kasih. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Kalau saudara mengasihi hanya untuk orang yang suka kepada saudara saja, apa bedanya saudara dan saya sama orang lain yang tidak percaya kepada Dia? Tapi Yesus pada saat dia disalib, dia membayar pelanggaran saudara dan pelanggaran saya. Sehingga kalau kita percaya kepada dia, kalau kita percaya kepada perbuatan dia di atas kayu salib, pelanggaran saudara dan saya dihapuskan. Amin.
Kalau saya dan saudara percaya kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dosamu diampuni, pelanggaranmu dihapuskan. Masa segampang itu sih Pak Gembala? Gampang. Kasih agape buat Yesus itu simple, gampang. Makanya kita baca di dalam Lukas. Kok gampang sekali sih Pak Gembala? Dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata, Yesus ini penjahat yang salah satu tadi yang mengatakan, ya, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ingat, di ayat 42 ini dia mengaku bahwa Yesus tidak bersalah. Dan dia bilang, ingatlah kepadaku. Dia mengakui bahwa Yesus adalah raja. Ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Saudara bisa bayangkan, hari ini juga cuma ngaku doang. Cuma ngaku doang loh Bapak Ibu Saudara. Tuh orang itu jahatnya luar biasa. Cuma hanya ngaku doang, sesimpel itu, sesederhana itu. Langsung bisa dikatakan hari ini cukup. Bukan besok-besok disimpan kemarahan Yesus buat orang bejat itu. Hari ini juga. Saya mau kasih tahu. Penjahat ini belum dibaptis loh Bapak Ibu Saudara. Penjahat ini belum dibaptis. Belum pernah ke gereja. Belum pernah melakukan kewajibannya sebagai jemaat, mengembalikan persembahan dan mengembalikan 1/10. Dia tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah berdoa. Tapi Yesus katakan hari ini cukup. Saya mau katakan kepada saudara, jangan rasa kita itu berpengalaman, terus kita rasa rohani kita itu lebih tinggi daripada orang lain. Itu beda di kacamata Tuhan Yesus. Beda di kacamata Tuhan Yesus. Siapa tahu ketika detik-detik injury time, dia katakan Tuhan, ampunilah aku berdosa. Bisa jadi orang itu bisa masuk ke surga lebih mudah daripada kita yang sudah lama bergereja. Belum dibaptis tuh penjahat. Gak pernah baca Alkitab. Itulah kenapa banyak orang itu cemburu, iri hati. Ketika kasih agape itu dimanifestasikan Allah kepada orang-orang yang seperti itu. Hari ini juga dia bilang, Bapak Ibu Saudara, hari ini juga kamu bersama dengan aku. Kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Jadi hari ini di Jumat Agung ini kita mengerti bahwa ini merupakan gambaran dari kebesaran hati Tuhan. Kalau hari ini saudara bertobat, hari ini juga namamu ada di dalam kitab kehidupan Tuhan. Amin. Bergereja dan berjemaat menjadi orang percaya tidak semudah membalikan telapak tangan Bapak. Jadi mulai dari itu dewasa di dalam pengenalan. Saya meminta maaf kalau firman Tuhan pada pagi hari ini cukup sangat keras. Karena firman Tuhan itu yang pertama bukan buat saudara. Firman Tuhan itu yang pertama buat saya. Saya bisa berdiri sampai hari ini. Dia katakan pada waktu itu, hari ini cukup. Dosamu ampuni. Hari ini juga dosa. Berapa banyak orang Kristen yang menyimpan kepahitan? Berapa banyak orang Kristen menyimpan dendam? Berapa banyak orang Kristen menyimpan amarah, sakit hati? Dan belum ada kasih di dalam hatinya. Tapi buat Yesus, yang lakukan untuk orang-orang yang menyalibkan Dia, untuk orang-orang yang tidak mengakui Dia. Pengorbanan Yesus untuk semua orang, terkhususnya bagi setiap kita yang percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan yang kekal Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan,
Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Pengorbanan itu perlu pengorbanan. Pengorbanan ego kita lepas. Yang penting orang lain diberkati oleh orang lain, bisa bertobat, orang lain bisa bertumbuh, orang lain bisa mengenal apa itu rasa malu, apa itu rasa gengsi, tanggalkan semua. Apa itu rasa diinjak-injak, tanggalkan semua. Apa itu rasa dihina, tanggalkan semua. Apa itu rasanya dikhianati, tanggalkan itu semua. Kalau kita bisa lakukan itu, Jumat Agung ini akan membawa pulang ke rumah masing-masing. Hari ini juga penjahat jadi salah satu sebelah daripada Tuhan Yesus. Cuma satu, yang satunya penjahat. Hati-hati Bapak Ibu Saudara berjemaat, hati-hati. Jangan sampai ada di antara kita yang satu tidak berfirdos, yang satu yang mendapat itu yang kekal ke kerajaan surga. Jangan sampai kita meremehkan ketika ketika Tuhan memanifestasikan kasihnya kepada orang-orang yang ada di tempat yang rasanya itu orang itu tidak bisa ngomong apa, cermas dalam kita meremehkan. Jangan lihat. Siapa tahu orang-orang yang seperti ini hatinya lebih lembut dan hatinya lebih suci daripada kita yang rasa suci seperti orang Farisi. Ya, kekristenan itu tidak gampang Bapak Ibu. Daripada pagi hari ini saya mau katakan, kalau engkau ingin memiliki kasih, engkau harus berkorban. Amin. Kalau engkau diselingkuhi oleh pasangan, tidak apa-apa. Korbankan hati, ampuni dia. Satu kali kelak dia akan kembali kepada. Ketika engkau dilukai oleh suami, lepaskan segala sakit hati. Ketika engkau saling marah satu dengan yang lain, lepaskan itu semua. Ketika engkau lepaskan itu semuanya, walaupun rohanimu belum tinggi amat, engkau belum baca Alkitab selesai, kalau hatimu sesuai dengan firman Tuhan, kudus, suci, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan hari ini juga, tidak untuk besok, hari ini juga, aku akan bersama-sama, kau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Siapa mau di kerajaan surga? Siapa mau di kerajaan surga? Siapa mau di kerajaan surga? Kalau ada orang menyakiti kamu, apakah kau mengasihi dia? Ketika orang mengkhianati kamu, apakah kau akan mengasihi dia? Ketika engkau sudah berbuat baik, orang itu selalu berbuat jahat kepada saudara, apakah engkau bisa mengampuninya? Engkau mengampuninya? Tanggalkan, salibkan seluruh keegoisan kita di atas kayu salib. Memang mahal. Kita juga berusaha, kita berperang di dalam hati, kita berperang antara kebenaran dengan hal intimidasi. Kita berperang. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Saya mengalami peperangan itu. Saya mengalami peperangan itu. Peperangan yang bergejolak, menguras energi roh saya. Tapi ketika itu dilakukan dengan ketulusan hati, maka ketika engkau berkorban, engkau akan dikasih. Ku tak apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih. Jikalau pagi hari ini Kau masih menemukan cacat dan celah di dalam hati kami, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan hati kami. Bilur-bilur Yesus menyehatkan kami. Terima kasih buat Jumat Agung ini Tuhan. Karena ini merupakan penentuan bagi kelangsungan kehidupan kami di masa-masa yang kekal nanti. Makasih Tuhan. Makasih Roh. Kami percaya hari ini tidak ada seorang pun yang terlewatkan dari lawatan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlewati oleh jamahan kuasa Tuhan. Baik bagi kami yang melayani di altar Tuhan dan seluruh sidang jemaat-Mu, semuanya mengalami lawatan Tuhan. Jumat Agung itu ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau selalu katakan kepada kami tiap saat yang waktu. Hari ini Engkau akan bersama-sama dengan kami sampai nanti kami benar-benar ada di dalam kerajaan surga. Kami jauh daripada kesempurnaan. Sempurnakanlah melalui kebenaran firman-Mu. Jikalau ada kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu yang kurang berkenan, Tuhan tolong ampuni hamba-Mu. Tidak ada maksud untuk melukai satu dengan yang lain, tapi kami hamba-Mu ini membangun diri hamba-Mu sendiri dan membangun spirit seluruh sidang jemaat Tuhan, supaya kami bisa menjadi pelaku kebenaran firman. Terima kasih Lord. Terima kasih Lord. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita orang yang berdosa yang sudah diampuni oleh Tuhan, yang dihapus pelanggaran-pelanggaran. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Kiranya berkati kami semuanya dengan berkat yang datangnya daripada-Mu saja Tuhan. Biarlah di hari Jumat Agung ini kami boleh memahami akan pengorbanan Engkau di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya di Jumat Agung ini kami boleh ada di dalam gereja, kami boleh ada di dalam rumah Tuhan, kami boleh beribadah, dan kami tidak meninggalkan ibadah Jumat Agung ini. Satu kesempatan yang besar, dan tahun ini kami bisa merayakan bersama-sama. 2 tahun yang lalu kami berturut-turut kami tidak bisa merayakan ini karena pandemi yang belum mereda. Dan hari ini Jumat Agung membebaskan kami,
Berikan kesempatan kami untuk bisa merayakan di dalam gereja Tuhan. Momen yang sangat indah ini tidak akan pernah kami lepaskan begitu saja. Dan ketika kami pulang ke rumah, kuasa salib-Mu Tuhan, kuasa pengorbananmu, kuasa kasih-Mu memerintah atas hidup dan hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Engkau memberkati studi anak-anak mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka semuanya Tuhan. Biarlah Engkau mengirimkan berkat-Mu dari utara, selatan, barat. Engkau mengirimkan kepada mereka semuanya yang mengasihi Tuhan. Kirimkan kepada jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga Engkau jauhkan dari belalang-belalang pelahap yang menghabiskan seluruh berkat-berkat mereka. Tetapi Engkau pagari keluarga mereka, Engkau pagari pekerjaan mereka, Engkau pagari anak-anak dan masa depan mereka, Engkau pagari harta benda mereka dengan kekuatan-Mu dan dengan para malaikat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan ibukan, yang mengalami jalan Tuhan bukakan jalan, yang hari-hari ini sedang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, segeralah tolong mereka, segeralah tolong mereka. Mungkin hari ini mereka sudah kehabisan akal, mereka sudah kehabisan kata-kata untuk diucapkan di hadapan. Segeralah tolong mereka. Jikalau itu sudah mensesak Tuhan, tolong segera tolong mereka. Biarlah mereka selalu melihat bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau memberkati anak-anak kami yang menempuh pendidikan kuliah baik di Palangkaraya maupun di luar Palangkaraya. Engkau memberkati anak-anak kami yang hari ini ada di luar kota. Jagai mereka dari kejahatan-kejahatan yang hari-hari sedang marak sekali di media sosial. Jagai mereka semua yang bekerja di luar kota pun juga Tuhan tolong jagai, berkati mereka. Langkah kaki mereka dipimpin dan disertai oleh Tuhan, sehingga masa depan mereka indah dan mereka menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara-saudara, arahkan hatimu dan angkatlah kedua belah tangan. Pulanglah engkau, pulang dengan membawa berkat daripada Bapa di surga, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh-Mu yang kudus, tinggal menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita semuanya.